Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat IKADI dimanapun Anda berada? Bertemu kembali di podcast PW IKADI Sumatera Utara, menebar Islam rahmatan lil alamin. Kembali bersama saya, mudah-mudahan tidak bosan ya, dengan Muhammad Abduh Panjaitan, mapan, salam mapan, be wise. Baik, sahabat IKADI dimanapun Anda berada, kali ini saya berpenampilan agak berbeda karena memang tamu kita di ruangan podcast ini juga berbeda dari biasanya. Ya, ada bersama kita di sini Bang Ridho Erwinsyah SPD. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bang. Bang, bila bisa menyapa sahabat IKADI dimanapun, Bang? Baik sahabat IKADI dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Perkenalkan saya Ridho Erwinsyah dari RIPI. Oh, dari RIPI. Udah langsung ketahuan nih dari mana kita menghadirkan Bang Ridho Erwinsyah ini ya, dari RIPI. Baik, Bang, berarti ini saya mau mengulik-ngulik nih, Bang, soal RIPI nih, Bang. Itu RIPI itu, Bang, akronim atau singkatan tuh, Bang? RIPI itu singkatan, Pak. Singkatan ya. Singkatan. Apa itu, Bang, singkatan itu, Bang? Kepanjangannya berarti, Bang. Oh iya. Kepanjangannya. Kepanjangannya itu Rumah Insan Penggerak Indonesia. Rumah Insan Penggerak Indonesia. Kalau kepanjangan harusnya dipotong, Bang, enggak? Itu tadi jadi RIPI dah, Bang. Dipendekkan jadi dipotong jadi RIPI ya. Iya. Rumah Insan Penggerak Indonesia. Ini memang kalau dari namanya ini masih sama saya ini masih bingung nih, Bang. Ini lembaga dalam bentuk apa? Kemudian pergerakannya bagaimana atau ruang lingkupnya bagaimana ini, Bang? Baik ya. Jadi begini, Abang Day, Abang Mapan. Abang Mapan. Jadi kami ini bergerak di bidang pembinaan dan pemberdayaan karakter. Serta pemberdayaan minat bakat pemuda terkhusus untuk pelajar. Abang Mapan. Bergerak untuk pembinaan pemuda yang khususnya untuk pelajar ya. Itu pembinaan karakter, pengembangan minat bakat dan pemberdayaan minat bakat pemuda terkhusus untuk pelajar. Terkhusus untuk pelajar ya. Jadi para sahabat IKADI dimanapun Anda berada, saya yakin yang mendengarkan ini ya, yang ada di ruang podcast IKADI ini bukan cuman orang tua saja, tapi kita juga merambah ke anak muda kali ini ya. Berarti kita mau mengulik-ngulik ini. Apa latar belakang munculnya RIPI ini, Bang? Baik ya, jadi begini Bang Mapan. Ini cerita-cerita kami di jadi berawal dari cerita juga nih, Bang. Dan kemudian situasi kondisi 1 tahun atau 2 tahun belakangan ini. Pasca COVID, Bang. Ya, jadi 1 tahun 2 tahun belakangan kami melihat begitu banyak fenomena kenakalan remaja saat ini. Dan beberapa tahun belakangan ini kita lihat geng motor begitu tumbuh seperti jamur di musim semi. Begitu tumbuh di mana-mana. Dan para yang terlibat di geng motor itu kebanyakan adalah para pelajar, khususnya pelajar, Bang. Iya, dan kemudian geng motor ini banyak membuat tindakan kericuhan di tengah-tengah masyarakat kita. Ada yang bahkan sampai dilempari masyarakat kadang-kadang, Bang, saking geramnya masyarakat tuh, Bang. Saking geramnya, dan bahkan mungkin masih ingat Bang Mapan waktu tawuran di salah satu di Medan ini, di wilayah tertentu kan. Itu ada yang sempat meninggal, Bang. Itu yang terkena parang kan. Ingat saya, Bang. Itu luar biasa mengiris-ngiris hati kami sebagai seorang bergerak di bidang pembinaan karakter. Nah, jadi kami kemudian menginisiasi apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk para remaja ini, untuk para pemuda ini, untuk para pelajar ini, agar pembinaan karakter dan kemudian walaupun mereka berkumpul tapi berkumpulnya ke posisi hal yang positif. Kemudian muncullah beberapa nama pada waktu itu dan beberapa saran namanya, maka yang menurut kami paling tepat itu adalah Rumah Insan Penggerak Indonesia. Rumah Insan Penggerak Indonesia dipendekkan
RIPI. Ya. Tadi kepanjangan dipotong jadi pendek RIPI. Iya gitu Abang. Ya. Jadi ini berarti semua berawal dari keprihatinan Bang ya. Ya, keprihatinan melihat kalau Kementerian Pendidikan bilang lost learning ya. Terutama banyak remaja yang pasca Covid itu, pasca pandemi itu seperti kehilangan sifat menghargai orang lain ya. Terutama sekelilingnya, kehilangan panutan sepertinya ya Bang ya. Dan kita juga perlu ingat Abang dah ya kan. Kita punya tantangan ke depan di tahun 2040 sampai 2045. Menurut survei Indonesia ini akan surplus demografi ya Bang dah. Iya, surplus. Begitu banyak pemuda-pemuda pada zaman itu. Nah, usia produktif pada situ mencapai puncaknya keemasan Indonesia. Ya. Dan alangkah lebih baik ketika puncak keemasan itu Indonesia mempunyai para pemuda-pemuda yang memiliki karakter yang luar biasa, kuat luar dan biasa. Kemudian berkompeten gitu Abang. Iya, semangat. Mantap nih. Ini RIPI ini ketika orang hanya bisa prihatin, RIPI sudah muncul untuk bergerak Bang ya. Jadi ini memang sepertinya memang perlu ada kepedulian dari semua pihak ini untuk membina remaja-remaja kali ini ya, Bang ya. Sepertinya harus menjadi pemikiran bersama ini bagi sahabat IKADI dimanapun berada ya. Bagaimana kita juga harus peduli ya, bukan seperti yang dicontohkan RIPI ini ya, seperti yang dicontohkan RIPI, bukan hanya sekedar prihatin tapi juga sudah muncul ya untuk melakukan pembinaan karakter kepada para pelajar khususnya. Ini Bang, kalau kita berbicara tentang peduli kepada pelajar tadi, kan pastinya juga sudah banyak elemen-elemen lain gitu yang bergerak untuk kepedulian remaja ini. Kira-kira yang membedakan RIPI nanti dalam bergerak dengan yang lain itu apa Bang? Baik ya. Nah, untuk kami dari RIPI punya sebuah gerakan atau sebuah nafas bagaimana kemudian kami mengembangkan minat bakat pelajar serta pemberdayaannya. Dan ini yang kemudian menjadi ruh kami untuk bergerak di tengah-tengah pelajar. Dan yang membedakan itu bagaimana kemudian kami menjadikan sebuah pembinaan karakter itu bukan suatu hal yang membosankan, tapi pembinaan karakter itu adalah hal yang menyenangkan, sehingga tanpa mereka ketahui ketika mereka senang, karakter mereka juga terbentuk. Tanpa kemudian bosan, mereka akan terbentuk karakternya dengan usaha-usaha yang kemudian kami lakukan di tengah-tengah pelajar. Iya, seperti prinsip kurikulum merdeka Bang ya kayaknya. Ya, karena jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Jadi polanya juga dengan memikirkan konsep untuk selalu menyenangkan ya. Menyenangkan. Dan kita juga harus ingat ya kan, kurikulum merdeka itu juga punya profil pelajar Pancasila. Dan kami sejalan dengan apa yang kemudian menjadi nafas profil pelajar Pancasila itu. Kami ingin menjadikan pelajar beriman, bertakwa, kemudian berakhlak mulia, lalu kemudian bernalar kritis, lalu kemudian bergotong royong, berkebinekaan. Dan itu adalah cara-cara kami, dan itu adalah bagaimana kemudian tujuan-tujuan kami membentuk karakter pelajar itu, Abang Da. Jadi ini juga bisa membantu sekolah-sekolah mungkin yang butuh bantuan konsep pembinaan bagi pelajar ya. Kami siap berkolaborasi dengan sekolah manapun dan lembaga apapun untuk mencapai profil pelajar Pancasila tersebut. Dan kami punya konsepnya bagaimana kemudian kita bisa mencapai bernalar kritis, bisa mencapai berakhlak mulia, bisa mencapai bergotong royong dan sebagainya. Itu juga sudah kami diskusikan dengan tim kami, dan kami juga menunggu dari sahabat-sahabat IKADI untuk memanggil kami, kayak kan. Karena beberapa sekolah juga sudah ada yang bekerja sama dengan kami. Minggu lalu saya baru dari Batangkuis ya. Jauh juga Bang ya. Oh iya, betul. Sampai Batangkuis Bang. Dan di sana ada terbentuk ya pembinaan karakter yang kemudian setiap pekan berjalan dengan baik. Jadi ini Bang Sumatera Utara ya, RIPI untuk Sumatera Utara. Ini nanti yang di daerah-daerah juga akan bergerak Bang? Ya, untuk ini baru
kami mendapatkan SK Kemenkumham, sudah legal itu, ya sudah legal ya sahabat IKADI, jadi jangan khawatir gitu, kami tidak ilegal, kami legal dan kami sudah berbadan hukum di Kemenkumham. Tanggal 6 September 2023 sudah resmi berbadan hukum. Sudah resmi Bang ya. Dan setelah kami resmi berbadan hukum, kami lebih luas geraknya, dan dari bulan 9 sampai ini bulan November ya, ini kami sudah bergerak di Kota Medan terlebih dahulu, juga beberapa sudah kami sosialisasikan ke daerah-daerah untuk bekerja sama. Apakah nanti akan ada cabang RIPI di daerah-daerah yang ada di Sumatera Utara ini? Nggak apa-apa, kami akan coba inisiasi terbentuk cabang tersebut kalau kemudian bukan dengan nama RIPI tapi dengan nafas dan ruh narasi yang akan kami bawakan sama dengan lembaga tersebut, nggak masalah kan gitu ya. Yang penting memiliki tujuan yang sama, pembinaan dan pemberdayaan karakter pemuda khususnya pelajar ya Bang. Pelajarnya untuk sementara RIPI ini dari tingkat level mana Bang? Nah, kalau kami punya fokus di SMP sampai SMA. SMP dan SMA ya. Iya. Jadi karena konteks pemuda tadi mungkin ya. Iya. Kalau di bawah SMP mungkin masih dikategorikan kanak-kanak. Kategorikan kanak-kanak ya. Iya. Baik, jadi sahabat IKADI dimanapun Anda berada, ya menarik sekali tadi bagaimana Bang Ridho tadi ya menyampaikan tentang RIPI ini. Kita berharap kalaupun ada di antara sahabat IKADI yang mendengarkan podcast ini dan merupakan misalnya pengurus sebuah institusi pendidikan ya, terutama SMP atau SMA yang ingin mengajak bekerja sama, silahkan bisa berhubungan langsung dengan Bang Ridho. Nanti Bang Ridho bisa dikasih nomor kontaknya biar ditampilkan nanti ketika podcast Bang ya. Siap. Ada juga media sosial dari RIPI. Ada juga media sosial dari RIPI ya. Jadi memang sudah ketika orang masih berpikir, RIPI sudah melakukan. Kayak slogan apa? Kayak slogan sesuatu itu. Ya baik, kita sampai ke pertanyaan terakhir Bang ini. Kira-kira harapan RIPI ya dengan tadi sudah mengurus badan hukum ya kan, sudah keluar tadi SK Kemenkumham ya kan, harapannya dengan RIPI ini ke depan bagaimana Bang? Baik ya, kami berharap ke depan RIPI menjadi sebuah motor, menjadikan penggerak bagi institusi manapun berkolaborasi dengan RIPI untuk menjadikan konsen utama pembinaan karakter pelajar. Karena seperti di awal tadi saya sebutkan, Indonesia mempunyai peluang emas di tahun 2040 sampai 2045. Itu Indonesia ada golden opportunity, peluang emas sebenarnya. Alangkah baiknya kita menyambut peluang emas itu dengan kita menyiapkan para pemuda Indonesia khususnya pelajar, karena mereka lah yang akan kemudian menempuh atau kemudian menginjakkan kaki di tahun itu. Dan sangatlah menjadi sebuah mimpi saya ketika tahun 2045 dan generasi emas itu adalah orang-orang yang kemudian lahir dari pembinaan karakter yang ada di RIPI. Dan saya yakin ketika profil pelajar Pancasila itu kita laksanakan saja bersama-sama di sekolah-sekolah dan institusi kita, berkolaborasi dengan RIPI tentunya ya. Maka Indonesia emas itu bukan hanya sebuah slogan, tapi Indonesia emas adalah sebuah hal yang akan nyata, dan itu bersama kita laksanakan dengan pembinaan karakter dan pemberdayaan minat bakat pelajar bersama RIPI. Iya, alhamdulillah. Jadi ini sebuah cita-cita yang mulia Bang ya. Iya. Mudah-mudahan ya mimpi-mimpi kita tentang Indonesia emas itu ya, saya yakin sahabat IKADI dimanapun berada ini juga punya mimpi tentang Indonesia emas ya, di tahun 2040 sampai 2045 gitu ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya RIPI ini turut juga menorehkan ya, kalau generasi emas tentu harus yang ditorehkan dengan tinta emas juga Bang ya. Tinta emas untuk menuju Indonesia emas ketika memang kita memiliki potensi untuk itu ya. Surplus demografi
pada tahun 2040 sampai 2045 Bang ya. Baik Bang, sahabat IKADI dimanapun Anda berada, demikian tadi ya perbincangan kita dengan Bang Ridho Erwinsah SPD. Ya, kalau sudah dari gelarnya kita tahu beliau ini tentu berlatar belakang sebagai seorang pendidik juga ya. Mungkin tadi keprihatinan tadi ya harus memang terwujud ya bagi semua kita. Sebaiknya memang bukan hanya yang berlatar pendidikan, tapi juga bagi seluruh orang tua dimanapun Anda berada ya. Mudah-mudahan kita sama-sama menyongsong untuk memperbaiki karakter anak bangsa yang ada hari ini. Baik sahabat IKADI dimanapun Anda berada, sampai jumpa lagi di perbincangan kita berikutnya. Tetap di podcast IKADI PW Sumatera Utara, menebar Islam rahmatan lil alamin. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya, berlangganan di TV IKADI Sumatera Utara ya. Jangan lupa. Sampai jumpa lagi dengan saya Mapan, salam Mapan, be wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.